Selamat pagi, Opa Oma. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sukacita dalam Tuhan. Pada hari ini kita akan mengikuti kebaktian lansia dengan tema spiritualitas yang sehat yang akan dilayani oleh Pendeta Angelin Chandra. Mari Opa Oma, kita siapkan hati kita sebelum beribadah dengan bersaat teduh. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja. Dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau. Dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji kebesarannya, tidak terduga. Mari kita menyanyi dengan nyanyian PKJ bait 7 ayat 1 sampai 3. Bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah, pujilah Tuhan jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap bertuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau Allahku, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Aku hendak mengagungkan Allahmu dan Rajamu, dan memuliakan namamu untuk selamanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Oma Opa yang terkasih, tema kebaktian lansia pada hari ini ialah spiritualitas yang sehat. Melalui tema ini kita hendak diajak untuk memahami kerohanian yang benar dalam hidup sehari-hari. Firman Tuhan di dalam Amsal 3 ayat 5 sampai 6 berkata demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mari kita naikkan nyanyian dari KJ 457 bait 1 dan 2. Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan
Bapak yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima sabda Tuhan dengan menyanyikan KJ 457 bait 4, ya Tuhan tiap jam. Ya, mari Opa Oma kita siapkan diri kita untuk firman Tuhan. Saya buka masker ya, supaya suaranya lebih jelas. Mari kita siapkan diri kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami siap untuk belajar dari firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami ya Bapa, karena firman-Mu itu kami yakini akan menopang kami, menolong kami dalam menjalankan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Kita membuka Injil Matius pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-31 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Cuma 2 ayat Opa Oma. 31 dan 32, 2 ayat saya baca, Opa Oma juga baca dari rumah ya. Bacanya sama-sama maksudnya, tapi saya dari sini, Opa Oma dari rumah. Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-32. Dengarkanlah firman Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon. Sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Haleluya. Ya Opa Oma yang dikasih Tuhan, ketika kita bersyukur ya. Kalau 2 minggu yang lalu kita boleh beribadah sama-sama di gereja. Minggu pertama kita ketemunya lewat udara lagi, daring ya, dari jaringan. Nanti minggu ketiga ketemu lagi di gereja ya Opa Oma ya. Ketika ada yang sudah bisa datang ke gereja, beribadah bersama-sama di gereja, ketemu dengan teman-teman yang udah 2 tahun kurang lebih kita nggak ketemu. Kalimat apa yang keluar pertama kali dari mulut kita? Ayo, Opa Oma boleh jawab di rumah. Kira-kira kalimat apa yang keluar pertama kali ketika kita berjumpa dengan orang yang sudah sekian lama nggak ketemu? Bu Riswanti ngomong apa Bu Riswanti? Nah, kalimatnya adalah Bu, ini ketemunya ibu-ibu berarti ya. Kalau bapak ya bapak gitu ya. Apa kabar? Gimana kabarnya gitu ya? Gimana kabarnya? Nah, kalau sebelah sini, kira-kira kalimat apa yang keluar? Ya, kok jawab ya? Ditanya gimana kabar, di sini jawab baik. Ketemu orang pertama kali, ibu nanya apa? Oh sama, ternyata kompak kiri kanan saya. Tadi di sini pertanyaan, di sini dijawab baik, katanya gitu ya. Pertanyaannya ternyata sama. Gimana kabarnya? Saya kira saya pun melakukan hal yang sama, Opa Oma. Ketika saya pertama kali berjumpa setelah sekian tahun enggak ketemu, minimal 2 minggu yang lalu ketika saya mendampingi kebaktian lansia di gereja, saya enggak tugas tapi saya mendampingi, maka kalimat itu yang keluar dari mulut saya. Bagaimana kabarnya?
Bagaimana kabarnya? Harapannya apa nih? Ketika saya bilang, saya bertanya gimana kabarnya? Kadang saya langsung nyautin sendiri, sehat kan? Nah gitu ya. Kalimat berikutnya adalah sehat kan? Karena kita punya harapan bahwa orang yang kita jumpai ini dalam keadaan yang sehat. Opa Uma, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang 2 tahun ini kita seolah-olah dipaksa untuk memperhatikan kesehatan kita lebih lagi. Ya, bukan berarti waktu-waktu yang lampau nggak penting gitu ya. Tetapi 2 tahun belakangan ini kita seperti dipaksa untuk lebih memperhatikan kesehatan. Ya, biasanya jadinya apa? Kemana-mana pakai masker. Ya, nih saya kalau pakai masker dengan saya buka masker beda nggak suaranya? Beda ya, beda ya Opa Uma. Ketika saya pakai masker suara saya mendem. Ketika saya lepas masker maka suaranya lebih jernih ya. Nah ini yang jadi keputusan majelis jemaat bahwa pendeta boleh melepas masker. Tapi maaf ya yang song leader tetap pakai masker gitu ya. Yang lain tetap pakai masker. Karena pertimbangannya adalah ketika khotbah lepas masker itu akan lebih jelas ya. Tetapi kita dipaksa untuk pakai masker. Sekarang saya kalau keluar dari rumah ada yang ketinggalan kalau belum ngambil ini. Pasti begitu sampai di pagar ada aja yang ngingetin. Woi maskernya mana? Kalau dulu lipstik udah dipakai belum? Sekarang saya lupa pakai lipstik nih Opa Uma. Ini pucet nih ya bibir saya nih. Saya lepas masker saya lupa pakai lipstik pula gitu ya. Saya udah diprotes sama anak saya tadi. Mami lepas masker nggak pakai lipstik. Iya bener juga saya lupa pakai lipstik. Gara-gara pakai masker saya lupa pakai lipstik ya. Tetapi artinya saya dipaksa untuk keluar kemana-mana membawa ini. Sekarang kemana-mana nggak bisa lihat wastafel. Begitu lihat wastafel pengennya cuci tangan. Dulu-dulu nggak begitu-begitu amat gitu ya. Paling mau makan. Tapi sekarang kita sering cuci tangan. Kita jadi sering cuci tangan. Nah artinya apa? Bahwa kondisi sehat itu enggak datang secara otomatis. Opa Oma. Kita seringkali dipaksa atau kita harus memperhatikan kesehatan kita. Memperhatikan diri kita. Tetapi kalau ditanya lagi apakah orang itu pasti semua sehat tanpa harus diiniin bisa enggak? Tanpa harus dirawat, tanpa harus diiniin bisa enggak? Jawabannya bisa ya dan bisa tidak. Wah kok bisa ya dan bisa tidak ya Opa Oma ya? Karena gini. Setiap orang itu beda-beda. Ya, bukan cuman beda bentuk tubuhnya. Bentuk tubuh saya kalau saya berdiri sama Ibu Lina udah jadi angka 10 nih. Ya. Kalau saya berdirinya sama yang lebih kecil jadinya 0, karena saya bentuknya 0 gitu ya. Bukan cuman beda bentuk tubuh, tapi beda karakter. Karakter saya seperti ini, karakter Ibu Vin seperti ini, karakter Ibu Tri seperti ini, karakternya Bu Riswanti seperti ini, kita beda karakter. Tapi juga ada beda ketahanan tubuh. Beda metabolisme tubuh. Ya, termasuk beda kebiasaan dan beda perlakuan sehari-hari. Maka dengan perbedaan-perbedaan yang ada ini, ada orang yang memang dari kecil sudah terbiasa dengan perlakuan yang enggak terlalu dijaga, diprotek sehingga dia lebih punya daya tahan tubuh lebih tinggi misalnya. Tapi ada orang yang kalau orang Jerman bilang lebih ringkih kesehatannya. Ya, gampang sakit. Salah enggak? Ini bukan soal salah benar. Ya, salah benar. Termasuk saat ini ada orang yang enggak pakai masker setiap hari dia enggak apa-apa. Tapi ada orang udah pakai masker pun tetap terpapar. Salah enggak? Enggak juga, karena tiap kita berbeda. Ya, tiap kita itu berbeda. Nah, kembali persoalannya apakah daya tahan tubuhnya kuat ataukah daya tahan tubuhnya lemah, apakah dia kebiasaannya A ataukah kebiasaannya B, tetapi belakangan ini kesehatan itu semakin diperhatikan. Ada satu masa kita kemana-mana lakukannya tes PCR, antigen, sekarang udah enggak, puji Tuhan ya, puji Tuhan. Tetapi kenapa sih kok kita sampai segitu rewelnya gitu ya? Resek ya gereja, apalagi gereja nih gitu ya, resek banget dah, merepotkan. Tentunya kita harus yakin bahwa yang masuk ke dalam ruangan itu adalah orang yang sehat.
Ya, orang yang sehat. Kenapa? Karena tadi daya tahan tubuhnya berbeda-beda. Ya, saya lebih mudah sakit, Bu Riswanti lebih kuat dan seterusnya. Ini yang kita harus perhatikan. Ya, jadi kenapa merepotkan? Karena kita harus yakin orang yang masuk itu adalah orang yang sehat. Gimana kalau pas masuk ternyata dia demam, pas diukur suhunya ternyata nih ibu anak suhunya 38, kira-kira boleh masuk gereja enggak? Maka saya akan bilang, Bu Ana pulang ya, istirahat dulu di rumah. Mungkin kondisi ibu lagi demam, jadi kondisi tubuh kesehatannya lagi drop. Ketahanan tubuhnya drop, kalau nanti tiba-tiba ada yang flu atau ada yang apa, maka dia bisa terkena. Jadi ternyata kesehatan ini menjadi satu hal yang sangat penting, Opa Oma. Ya dari tadi ngomonginnya kesehatan dulu ya, kesehatan jasmani. Lalu apa urusannya dengan bacaan kita? Tema kita hari ini adalah apa, Opa Oma? Tema kita hari ini adalah spiritualitas yang sehat. Ya, ternyata kesehatan enggak cuma dalam bentuk jasmani, tetapi kesehatan juga penting dalam kaitannya spiritualitas rohani kita. Ya, memang kadang orang membedakan jasmani dan rohani, makanan jasmani, makanan rohani, dunia jasmani, dunia rohani gitu ya. Tetapi dalam yang berbeda ini tadi ternyata bukan cuma jasmani yang harus dijaga, tetapi juga spiritualitas harus sehat. Kenapa? Kok jadi kaitannya sama biji sesawi? Kita lihat lagi ya upama ya bacaan kita ya. Kita lihat lagi bacaan kita. Spiritualitas ini dikaitkannya dalam ayatnya yang ke-31. Yesus membentangkan lagi suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Hal kerajaan sorga itu seperti biji sesawi. Kita seringkali bilang iman itu seperti biji sesawi. Opa Oma pernah lihat biji sesawi seperti apa? Sama, saya juga enggak deh, saya pernah ada yang ngasih anggota jemaat Kepak waktu itu, ada yang pergi ke luar negeri kembali memberikan kepada saya selipan Alkitab yang ada biji sesawinya. Maaf hari ini saya nggak bawa ya, itu kecil sekali biji sesawinya. Nah seringkali yang terjadi Opa Oma kita berhenti sampai di sana, bahwa iman kita itu harus sebesar biji sesawi. Spiritualitas kita sebesar biji sesawi, kan kecil. Biji sesawi kecil ini aja katanya dengan iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Weh, ya udah nggak usah gede-gede, yang kecil aja. Saya suka bilang, kita sekecil itu nggak ya? Saya bisa mindahin gunung nggak ya? Saya nggak bisa mindahin gunung, berarti saya lebih kecil dari biji sesawi. Tapi kita lupa bahwa kalimatnya enggak berhenti sampai di bagian hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi, koma. Koma kan bukan titik, coba lihat lagi Alkitabnya. Itu koma apa titik? Koma tuh Opa Oma. Ya, masih koma, ada terusannya. Terusannya apa? Di terusannya adalah mengatakan begini. Yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Jadi biji sesawi yang kecil itu diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Nah, kembali ya, kita kaitkan. Spiritualitas, iman, kecil cukup nggak? Enggak cuma soal sekedar cukup doang nih, bukan cuma soal biji sesawi. Tetapi spiritualitas ini kemudian diambil dan ditaburkan. Ya, ditaburkan. Pertanyaan nih, ada yang tukang kebun, mesti nanyanya sama Pak Nanang nih. Apakah semua benih kalau ditabur itu pasti tumbuh? Nah, kalau saya nanyanya sama Pak Nanang, dia akan geleng. Ya. Enggak. Ya. Enggak semua benih yang ditaburkan itu akan tumbuh. Kami menanam di rumah. Dia buka, dia siapkan buat benih ya, menabur benih, dia udah siapkan perlengkapannya, lalu dia lempar benihnya itu, enggak lempar begini ya karena bukan kebun kan, karena kecil kan. Dia sebar sama dia gitu ya. Ternyata dari 100% yang ditebarkan itu ada yang tumbuh 80%, 20% itu enggak tumbuh. Pertanyaannya mulai muncul, kenapa enggak? Kenapa ada 20% yang tidak tumbuh sementara ada 80% yang bisa bertumbuh baik?
Ternyata kemudian kalau ditelusuri kita akan melihat tidak semua benih itu baik dan sehat. Ya, ada benih-benih yang kurang sehat. Entah karena kadaluarsa udah kelamaan, ada karena lembab, ada karena banyak faktor yang membuat dia menjadi rusak. Tetapi benih yang baik ini, ketika benih yang baik ini kemudian disebar, apakah dia akan otomatis tumbuh kemudian menjadi besar dan bagus? Tadi lagi ya, beda-beda nih. Ada kalau diterusin nih ya Bapak Ibu ya. Masih ingat cerita tentang penabur ketika orang ditabur benih itu yang di pinggir jalan dia akan mati karena terhimpit batu. Yang ada di tempat mana? Diambil burung begitu kan? Dipatokin burung dan kemudian hilang. Ada yang di tempat subur maka dia akan bertumbuh dengan baik. Intinya adalah bahwa ketika benih itu bertumbuh makin besar, benih yang sehat tadi ditebarkan, kemudian dia bertumbuh dengan baik, bertumbuh dengan besar, dengan wah luar biasanya, maka apa yang terjadi? Ayat 32 menyebutkan, ayat yang paling akhir ya, sesawi itu apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Nah, jadi di sini kita melihat bagaimana benih itu kemudian akhirnya bisa bertumbuh menjadi pohon yang besar. Ya, menjadi pohon yang besar. Balik lagi. Apakah bisa secara otomatis? Ada yang bisa, ada juga akan lebih bagus kalau dirawat. Ya. Dirawat supaya tetap sehat. Nih Bumin, Bulina yang tukang tanaman. Apakah bisa otomatis? Enggak. Mesti dirawat, ditata. Nih bunga ini indah. Tapi bisa menjadi sangat indah ini karena ada yang menata. Ditata sedemikian rupa ya. Diatur sedemikian rupa. Sehingga opa oma, ini kemarin kami lagi pas nata ini seneng Bulina. Asik. Besok pada saat rekaman lansia bunganya bagus. Kenapa bisa bagus? Karena ditata, dirawat, dijaga sedemikian rupa supaya pada hari ini tetap dalam kondisi yang bagus dan baik. Spiritualitas kita akan bertumbuh dengan baik kalau diawali juga dengan baik. Ini udah awalnya udah baik nih. Saya beriman kepada Tuhan. Saya adalah anak Tuhan. Ini mandek kalau cuma berhenti sampai di sana. Ini harus diambil dan ditebar. Kalau cuma berhenti, oke, aku orang Kristen, oke, saya anak Tuhan, berhenti sampai di sana, nggak usah ke gereja, nggak usah baca Alkitab, nggak usah doa, pokoknya kan yang penting gua Kristen, nanti pokoknya kalau aku mati ada yang ngurusin, kalau nanti aku nikah, aku bisa nikah di gereja, kalau ini nggak bisa. Itu akan menjadi benih spiritualitas yang mandek. Lalu kalau gitu gimana caranya supaya benih spiritualitas kita ini bisa bertumbuh menjadi sehat, menjadi baik, menjadi besar, menjadi pohon. Ya, dijaga, dirawat, ditata kayak bunga, kayak pohon, kayak tanaman. Ya, gimana cara natanya? Nah, kalau Bulina Bumin ditata nih, disusun ya sedemikian rupa. Kalau spiritualitas bagaimana cara menatanya? Menjalin relasi. Relasi dengan Tuhan. Menjalin relasi melalui doa-doa kita, melalui saat teduh kita, melalui ibadah. Ya, baik ibadah online kah, ibadah onsite kah, tetapi ketika kita boleh menjalin relasi dengan Tuhan. Tetapi enggak cukup kalau cuma menjalin relasi dengan Tuhan. Kadang-kadang kita suka bilang, yang penting kan urusan aku sama Tuhan. Oh enggak. Menjaga spiritualitas yang sehat juga dilakukan dengan menjalin relasi dengan sesama. Ya, dengan pasangan kita, dengan anak kita, dengan cucu kita, dengan orang-orang yang bekerja sama kita. Itu adalah cara kita juga untuk membangun spiritualitas. Kalau gitu spiritualitas itu apa sih? Dari tadi si pendeta ini ngomongin spiritualitas. Spiritualitas itu adalah sesuatu yang apa ya? Yang dari dalam hidup, dalam hati, ya, dalam diri manusia. Sederhananya, kemampuan seseorang terhubung dengan Tuhan, ya, kemampuan terhubung dengan Tuhan sehingga si hidupnya itu bisa dijalani dengan penuh arti. Nah,
Susah apa enggak tuh ya? Jadi spiritualitas itu adalah kemampuan kita manusia di dalam menjalin hubungan dengan Tuhan, yang ini kemudian membuat hidup kita itu bisa dijalani dengan memiliki arti yang lebih baik ya. Dan ini memang terhubung dengan keyakinan kita, dengan iman kita. Orang yang punya spiritualitas baik, dia bisa melihat dengan kacamata yang baik. Misalnya gini, aduh saya kok lagi ada masalah nih, saya lagi sakit. Siapa di sini yang gak pernah sakit? Pasti kita pernah sakit semua gitu ya. Nah, orang yang tidak memiliki spiritualitas yang baik, cenderungnya mungkin dia akan marah. Cenderung kita kadang saya juga kayak gitu sih ya, opa oma ya. Nah, di sini kita belajar ya, kita belajar sama-sama bahwa ketika kita boleh memiliki spiritualitas yang baik, ketika kondisi kita sakit pun kita bisa melihat kebaikan Tuhan di sana. Itu spiritualitasnya baik tuh. Ketika kita lagi jatuh, kok Tuhan itu baik ya? Kok saya bisa melihat kemurahan Tuhan ya? Di situ adalah spiritualitas yang baik. Nah, spiritualitas yang sehat inilah boleh dibangun ketika kita menjalin relasi yang baik dengan Tuhan, dengan sesama. Cukup jalin relasi gak akan bisa kalau kita gak menjaga pikiran kita, hati kita supaya tetap bersih. Ya, kecenderungan kita adalah kalau ngelihat orang yang kelihatan apanya, bukan cuma badannya yang gede ya kalau ngeliat Angelin ya, tetapi yang dilihat keburukannya, yang dilihat adalah kesalahannya. Ada orang bilang katanya kebaikan yang dilakukan sekian banyak itu hilang musnah hanya dengan kesalahan yang dilakukan satu kali. Yang diingat yang mana? Yang diingat bukan kebaikan yang segini banyak, tetapi yang diingat adalah kesalahan yang dilakukan satu kali ini. Nah, kita mau menjaga supaya spiritualitas kita sehat. Spiritualitas sehat yang gimana? Salah satu caranya yang tadi banyak ini tetap dilihat banyak. Ya, yang salah ini kita bisa mengampuni, kita bisa memaafkan. Nah, inilah kita boleh memiliki spiritualitas yang baik dan sehat. Apa sih gunanya, Opa Uma? Apa sih gunanya kalau kita bisa memiliki spiritualitas yang baik, spiritualitas yang sehat? Maka saya bisa mengatakan tadi ya, bagaimana biji sesawi itu bisa menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Artinya keberadaan kita boleh memberi dampak buat sekitar kita. Dampak apa? Paling tidak adalah menjadi berkat, menjadi saluran kasih Tuhan. Sehingga banyak orang boleh belajar mengenal Tuhan ketika mereka berjumpa dengan kita. Tetapi ada juga dampaknya adalah ke diri sendiri. Apa dampak ke diri sendirinya? Kita memiliki damai sejahtera. Tadi saya katakan siapa di sini yang gak pernah sakit, siapa di sini yang gak pernah ngalamin susah. Semua kita pernah ngalamin susah, semua kita mengalami pergumulan. Tetapi pergumulan yang seperti apapun tidak merenggut damai sejahtera kita dari Allah. Nah, itu salah satu kegunaannya ketika kita boleh memiliki spiritualitas yang sehat. Jadi mari Opa Oma kita boleh terus belajar bagaimana menjaga, memelihara spiritualitas kita supaya boleh memiliki spiritualitas yang sehat. Tuhan menolong kita. Amin. Seteduh bagi kita. Mari kita mau naikkan doa syafaat ya Opa Uma. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, mampukan kami menjaga diri kami dengan baik. Mampukanlah kami untuk boleh menjaga spiritualitas kami dengan baik. Karena dengan spiritualitas yang sehat di dalam kehidupan kami ini, maka banyak orang boleh belajar mengenal Tuhan. Banyak orang boleh berjumpa dengan Tuhan. Dan terlebih lagi keberadaan kami boleh membawa kedamaian bagi sekitar kami. Bapa, pada saat ini kami bersatu hati, kami ingin berdoa bagi gereja kami. Bagi teman-teman kami yang menjadi pengurus, Tuhan Engkau yang boleh menolong satu demi satu. Dalam setiap program kerja yang tersusun biarlah boleh dilaksanakan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Bagi setiap pergumulan yang dihadapi oleh rekan-rekan kami pengurus lansia, Tuhan juga yang boleh tolong. Sehingga biarlah setiap pergumulan itu dapat kami atasi bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan kekuatan dari Tuhan. Kami berdoa juga untuk setiap kami ya Bapa, bagian dari Komisi Lansia GKI Kepaduri ini.
Kami memahami ada begitu banyak pergumulan yang kami hadapi. Baik pergumulan dalam kesehatan kami, beberapa rekan kami yang saat ini kami tahu sedang terbaring sakit. Kami teringat akan Ibu Sinta Sutardi, kami teringat akan Pak Chandra Siswanto, Ibu Anita, Bapak Cendana Wiraya, Ibu Isnarti Hananto, Ibu Oki Widyastuti dan Ibu Mariati Chandra. Kami bersyukur ketika Ibu Mariati boleh menjalani operasinya dengan baik. Tuhan terima kasih, Tuhan menyertai teman-teman kami ini. Namun kami tuh mohon ya Bapa, di dalam kelemahan tubuhnya, biarlah teman-teman kami ini semua boleh tetap merasakan penyertaan Tuhan. Atau bahkan mungkin ada lagi di antara kami Tuhan yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami yang sedang sakit kaki kami, mungkin mata kami, mungkin bagian yang lain dari tubuh kami yang karena memang kami sadari dengan bertambah usia, maka tubuh kami semakin rentah. Tapi Tuhan biarlah kelemahan itu tidak menghalangi kami untuk tetap mengucap syukur kepada Bapa. Kami berdoa untuk anak cucu menantu kami. Tuhan yang boleh menolong anak mantu kami di dalam pekerjaan mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam pelayanan mereka. Sehingga biarlah anak-anak menantu kami juga boleh tetap ada dalam lindungan Tuhan. Berikanlah rejeki kepada mereka Tuhan. Dan biarlah Engkau juga yang boleh memberikan hikmat. Sehingga ketika anak mantu kami boleh menjadi orang tua, mereka boleh menjadi orang tua yang berkenan. Kami berdoa juga untuk setiap cucu-cucu kami, cucu mantu atau bahkan buyut kami. Tuhan juga yang boleh menolong setiap cucu mantu kami, cucu kami, buyut kami di dalam keseharian, dalam studi mereka, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam segala hal. Tuhan tolong. Sehingga biarlah anak, menantu, cucu kami boleh menjadi saluran kasih Tuhan. Mereka juga boleh memiliki spiritualitas yang baik di dalam kehidupan ini. Sehingga apapun yang mereka hadapi, mereka boleh menghadapinya bukan dengan kekuatan mereka, tapi dengan kekuatan dari Tuhan. Bapa, kami juga mengucap syukur bersama dengan teman-teman kami yang berulang tahun. Kami mengucap syukur bersama dengan Ibu Suparmi, Bapak Michael Daud Benyamin Loho, Ibu Megawati Pangestu, Ibu Mardiah Giarsa, Ibu Siana Dewayanti, Bapak Wawan G. Ambara, Bapak Harli Cahyana, Ibu Atin Sri Lestari, Ibu Miliani Suryaganda, Ibu Betty Ali, Ibu Heni dan Bapak Agus Susilo. Tuhan terima kasih, Tuhan menambahkan usia setahun lagi kepada rekan-rekan kami ini. Biarlah Engkau yang boleh terus menyertai saudara-saudara kami ini dalam kehidupan, di dalam masa-masa ke depan. Tuhan yang boleh berkati senantiasa. Berikanlah kesehatan yang baik, berikanlah penyertaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Opa Oma, kini tiba saatnya kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur. Firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayat 17 berkata, "Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita." Kita akan menyanyi dengan PKJ 148 bait 1, 3 dan 4. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru berrahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Dan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawab dan menolong sesama
kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Puji syukur ku ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan pada hari-hari di kejahatan dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Opa Oma, mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami membawa persembahan syukur di hadapan-Mu sebagai wujud terima kasih atas kasih dan pemeliharaan-Mu. Terimalah ya Tuhan, kiranya Engkau juga menyertai dengan hikmat setiap orang yang mengelola persembahan ini. Juga Engkau menolong kami supaya kami dapat menjadi saluran berkat bagi sesama kami melalui setiap talenta kami. Inilah doa syukur kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oma opa yang terkasih, marilah kita hidup dengan Tuhan. Dalam doa yang kita naikkan, dalam sabda yang kita dengarkan, juga dalam kehidupan sehari-hari yang kita layani. Dengan kerendahan hati kita berseru, Tuhan tolonglah bangunkan iman. Mari kita menyanyi dengan PKJ 282 bait 1, 4, dan 5. Tuhan tolonglah bangunkan iman. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkan kasih yang jemu. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang jemu. Ulah hatiku, jamahlah diriku, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang urapi Tuhan, bibirmu biru, jadi saksi kebaikan-Mu. Urapi mau betul, jadi saksi kebaikan-Mu. Pakailah diriku, berkati budiku, untuk menaikkan kasih-Mu. Urapi Tuhan, bibir mulutku, jadi saksi kebaikan. Jasaku, sangatara kemurahan-Mu. Tetapi rahmat-Mu, yaitu jasaku, sangatlah besar dan mulia. Kasih-Ku Tuhan, bakti-Ku Tuhan, tak setara kemuliaan-Mu. Opa Oma, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan
dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih. Oma Opa, ibadah kita sudah selesai. Sebelum kita berpisah, saya akan mengumumkan beberapa hal. 1. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Angelin Chandra, para pelayan dan karyawan yang telah melayani hari ini. Kebaktian lansia onsite akan diadakan pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, pukul 10 di GKI Kepak Duri dengan tema Firman Tuhan Pelita Hatiku yang akan dipimpin oleh Pendeta Nikodemus Eko Aiwanto dari GKI Pakisraya. Ayat hafalan dari Amsal 3 ayat 5 sampai 6 yang berkata demikianlah. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Sekali lagi akan kita baca. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Opa-oma, ibadah kita sudah selesai. Kami berdoa kiranya opa-oma tetap diberkati Tuhan dengan kesehatan dan sukacita. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.